kami akan pimpin kita tilawah bersama-sama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah berfirman, maka ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah engkau ingkar. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, akan tetapi sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat terakhir, ayat 155 pada kajian hari ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicinta, kekurangan dari buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ayahanda, ibunda, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kalau Allah nolong, insyaallah kita mau sama-sama belajar tentang fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Allah berfirman di ayat ini, banyak-banyak kita mengingat Allah supaya nanti kita diingati sama Allah. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi SAW punya anak tertawan oleh orang kufar.
Ketika anaknya tertawan, orang-orang kufar minta tebusan sama beliau. Sekian tebusannya, mahalnya luar biasa. Kata orang-orang kufar, kalau anakmu nggak ditebus, maka aku akan membunuh anakmu. Kata orang-orang kufar begitu. Ketika mengetahui anaknya bakal dibunuh, sedangkan dia nggak punya uang, dia nggak punya dinar, dia nggak punya dirham, akhirnya beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan persoalan beliau. Ya Rasulullah, anak saya tertawan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya kalau nggak ditebus sekian, maka anak saya akan dibunuh ya Rasulullah. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Rasulullah nggak ngasih solusi uang, Rasulullah nggak ngasih solusi dinar, Rasulullah nggak ngasih solusi dirham. Tapi yang Rasulullah kasih adalah ucapkan olehmu la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya beliau pulang. Sesampainya di rumah, laki-laki ini cerita sama istrinya. Dan istrinya juga pas beliau pulang nanya, wahai suamiku sayang, gimana Rasulullah ngasih apa? Kata istrinya. Kata suaminya, wahai sayangku, tidak ada solusi yang bisa nanti menolong anak kita yang sedang tertawan, minta tebusan sekian mahalnya, kecuali Rasulullah tidak memberi dinar dan dirham, kecuali Rasul bawakan amalan la haula wala quwwata illa billah. Istrinya, istri yang beriman, nggak terus kemudian bilang, kenapa sih kok Rasulullah nggak ngasih uang aja biar ditebus anak saya? Enggak. Tapi istrinya istri-istri yang beriman, begitu dikatakan la haula wala quwata illa billah, beliau langsung bilang, ayo kita amalkan, ayo kita ucapkan, ayo kita zikir mengingat Allah banyak-banyak. Akhirnya istri dan suami itu mulai saat dia dapat amalan dari Nabi sampai nanti anaknya pulang, nggak pernah berhenti lisannya basah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah dibaca terus dan terus jemaah, dibaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, dibaca terus non-stop sampai keajaiban terjadi. Allah menolong anaknya yang tadinya diikat, perlahan penjaga-penjaganya tertidur atas seizin Allah. Ketika penjaganya tertidur semua lelap, anak ini pelan-pelan talinya longgar dan terlepas atas seizin dan pertolongan Allah. Dia pun terus kemudian bisa pulang, tapi dia melihat ada banyak harta ghanimah. Dia mengambil harta ghanimah, dia balik sambil membawa ribuan ekor domba sebagai ghanimah. Akhirnya dia pulang, dan hadirin, ribuan ekor domba itu kan berisik, bersuara. Tapi dengan kuasa Allah, penjaga-penjaganya nggak bangun sama sekali. Akhirnya dia pulang bawa ghanimah yang banyak. Orang tuanya sampai-sampai terkaget-kaget. Nak, siapa yang menolongmu? Anak ini cuma menjawab, yang menolongku adalah Allah. Allah yang menolong, Allah yang membuat itu penjaga-penjaganya tidur, Allah yang membuat tak bisa mendengar walaupun ribuan ekor domba melewatinya. Allah yang mengizinkan itu semua dan Allah yang menolong. Wasilahnya apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ucapkan olehmu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula? Tidak ada daya upaya, wala quwwah, nggak ada juga kekuatan, illa billah, kecuali semua adalah dari Allah. Jadi hadirin, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian banyak mengingat Allah, Allah nanti banyak mengingat kalian. Dan kalau laki-laki sholat Jumat, khatib di hari Jumat biasanya sering ingatkan kita. Di antara kalimatnya adalah wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Apa artinya wala dzikrullahi akbar? Dan kalau Allah mengingat kita, Allah mengingat dengan ingatan yang paling besar.
Kalau seorang hamba mengingat Allah dalam paginya, siangnya, sorenya, Allah lebih mengingat hamba itu daripada paginya, siangnya, sorenya. Kecuali setiap detik hamba yang berzikir, Allah mengingat dia. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian banyak ingat aku, kata Allah. Hidup ini hadirin memang tujuannya untuk ingat Allah. Hidup itu tujuannya untuk kembali kepada Allah, bukan untuk diingatkan urusan persoalan hidup. Hadirin, ada gelas putih di hadapan saya misalkan. Kalau gelas putih itu ditetesi satu tinta hitam, kira-kira warnanya berubah atau enggak jemaah? Satu tetes berubah. Tapi samudra yang biru yang luas di laut sana, ditetesi satu tinta hitam, airnya berubah atau enggak? Enggak berubah. Ditetesi satu kontainer, airnya berubah atau tidak? Tetap enggak berubah, saking luasnya samudra. Hati yang lapang berzikir mengingat Allah adalah hati yang kalaupun gelisah datang gak akan merubah warnanya, alias beliau tetap sibuk zikrullah. Hati kalau udah terus terkoneksi dengan Allah adalah hati yang setiap tindak tanduknya, laku amalnya itu akan dibimbing sama Allah. Kan Allah berfirman begitu ya. Al-Baqarah ayat 186, di antara kalimatnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni fa inni qarib, jawab, Allah itu dekat. Allah itu dekat, tapi kitanya yang sering menjauh. Sedekat apa Allah sama kita? Sedekat seperti apa kita mengingat Allah. Jadi kalau setiap hari yang dipikir cuma utang aja, atau tiap hari yang dipikir cuma masalah-masalah dunia yang gak kelar-kelar, ya seperti itu gambaran Allah dekatnya sama kita. Makanya sampai-sampai banyak para ulama diantaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali ada perkataan, kalau kita mau melihat bagaimana Allah di hati kita, kalau kita mau melihat bagaimana diri kita di sisi Allah, coba lihat bagaimana Allah di hati kita. Allah prioritas atau enggak? Atau Allah ditepikan? Dia memprioritaskan Allah atau prioritaskan hawa nafsu? Subuh enaknya tidur, tapi karena kita beriman bangun. Sebelum subuh enaknya tidur, tapi orang-orang beriman sujud dengan tahajud, munajat, istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurnya mereka perbanyak istighfar. Subuh-subuh enaknya tidur, tapi orang-orang beriman enggak. Mereka ngaji sampai tiba waktu syuruk, yang Nabi katakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada yadhkurullaha azza wajal, terus dia duduk hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, punya aktivitas namanya zikrullah. Bisa zikir lisan, bisa zikir baca Quran, bisa zikir majlis ilmu. Dan kita di sini menggabungkan ketiganya. Majlis ilmunya dapat, baca Qurannya tadi di awal sudah baca Quran dapat, zikirnya dapat karena tadi kita melafalkan kalimat dari Nabi, la haula wala quwwata illa billah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Itu kira-kira 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit sejak azan subuh dikumandangkan. Kana lahu, maka untuk orang-orang yang melakukan itu, kaajri, dia dapat pahala hajjatin, pahala haji, wa umrah, dan umrah, tammah, sempurna.
Makanya hadirin, ingat Allah. Kata Rasulullah, perbedaan manusia hidup sama manusia mati itu adalah zikrullah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau disebut manusia hidup, harus mau banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita hidup tapi kita nggak mau berzikir kepada Allah, maka Rasul katakan sebenarnya dia adalah mati, nggak mau zikir. Apa sih makna zikir? Mengingat Allah saja. Ya, yang dengan cara itu kita terus minta dibimbing sama Allah yang tadi. Anni fa inni qarib. Jawab Allah itu dekat. Apa makna dekat? Qaribun. Apa makna dekat? Kata para ulama mufassir, ahli tafsir mengatakan makna dekat diantaranya menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Contoh, ada kajian di Masjid Badawi. Kajiannya hari Ahad ini, waktunya waktu subuh. Ustadznya ditelepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah sampai mana? Alhamdulillah, baru sampai Jogja. Loh, kok sampai Jogja? Acaranya subuh sampai syuruk. Loh, kok ini azan subuh baru sampai Jogja? Nggak kekejar ini, jelas nggak kekejar. Jogja Solo, yuk apa jamaah? 1 jam, 2 jam, bisa jadi sekitar 2 jaman. Berarti kalau azan subuh baru sampai Jogja, kemungkinan sampai sini ya kira-kira jam 6 pagi. Jam 6 pagi kajian sudah selesai. Tenang nggak panitia kira-kira? Nggak tenang. Kenapa? Karena ustadznya jauh. Tapi begitu ditelepon, Assalamualaikum Ustadz, sampai mana? Saya sudah di parkiran. Nyaman nggak panitia yang ngundang kira-kira? Nyaman, nggak khawatir karena dekat. Oh, ustadznya itu loh di parkiran sana, lagi masih di dalam mobil itu loh, lagi siap-siap. Oh, tenang panitia. Kenapa? Karena dekat. Kenapa? Karena on time, tepat waktu, tenang. Allah itu dekat sama kita, sedekat kita mau mendekat kepada Allah. Anni fa inni qarib. Aku Allah qaribun, dekat. Allah itu dekat. Arti dekat membuat kita tenang jiwanya, membuat kita tentram, membuat kita nyaman. Makanya ada ayat Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hatimu kalau mau tenang, hatimu kalau mau tentram, tatma'innul qulub. Hati ini tenang dan tentram bidzikrillah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Hadirin, jangan remehkan zikir. Karena siapa yang banyak mengingat Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah kasih bimbingan buat hamba yang sering zikir. Kalau hadirin mengingat orang, tolong ya Pak, titip salam ke beliau. Tolong ya Pak, kedua, titip salam sama beliau. Tolong ya Pak, ketiga, titip salam sama beliau. Tolong ya Pak, titip salam sama. Tolong sampai 10 kali titip salam. Kira-kira orang yang dititipi salam nanya nggak? Itu yang nitipin salam siapa toh? Kok nitip terus sudah 10 kali? Nanya pasti. Akhirnya dicari tahu, oh orang Badawi, orang Kampung Sewu Solo, beliau lagi nitip salam. Yaudah salam balik ya. Itu manusia hadirin, yang kadang lupa, kadang manusia yang punya kesibukan, kadang kita WhatsApp ya seringnya nggak dibales. Itu manusia. Tapi kalau Allah nggak pernah nggak dibales, itu nggak pernah. Allah itu sekali kita mendekat kepada Allah 1 jengkal aja. Rasulullah pernah mengatakan, sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendatangi Allah 1 jengkal, Allah mendatanginya, mendekat padanya 1 hasta. Siapa yang mendatangi Allah 1 hasta,
Allah datang padanya satu depa. Siapa yang jalan menuju Allah, Allah datang kepadanya dengan harwalah, berlari. Fadhkuruni adzkurkum. Maka siapa yang banyak zikir, hidupnya tenang, jiwanya nyaman, yarsyudun, Allah akan bimbing hidupnya. Dan yang lebih baik lagi apa? Kita jadi hamba yang selalu diingat Allah. Makanya ada ayat Al-Quran Ali Imran, berzikirlah kalian kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman, ingat Allah. Qiyam, lagi ngapain? Berdiri mengingat Allah. Wa qu'udan, lagi ngapain? Duduk pun mengingat Allah. Wa ala junubihim, atau lagi berbaring pun mengingat Allah. Berarti setiap detik, setiap waktu jangan ada lisan kita mengucap kecuali yang bermanfaat, yang baik-baik, atau zikir kepada Allah. Itu hadirin. Zikir hadirin. Perbanyak zikir kepada Allah. Kita ini kalau mau dimudahkan urusannya, salah satu amal zikir yang bisa kita lakukan, hadis yang tadi Nabi ajarkan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahkan Nabi Ibrahim pernah cerita ke Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin tahu kalimat yang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Itu zikir, bukan sembarang zikir. Termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Ibrahim bilang ke Rasulullah, wahai anakku Muhammad, bilang pada umatmu, syurga itu dataran yang luas, luar biasa. Syurga itu tanamannya indah, lagi mempesona. Kata Nabi Ibrahim, dan syurga yang luas, dataran yang rata, dan tanaman indah dan mempesona itu bisa umatmu miliki dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Siapa di sini yang belum punya rumah? Ada mungkin di antara kita yang masih jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tapi hadirin tahu nggak apa-apa loh untuk kita masih ngontrak di dunia. Untuk besok kita punya kafling di surganya Allah. Kalau mau beli kafling di Kampung Sewu udah mahal. Per meternya harga berapa di sini Kampung Sewu hadirin? Berapa? 2 juta per meter katakanlah. Lebih-lebih kalau di pinggir jalan misalkan. Hadirin tahu nggak? Kalau kita di dunia punya tanah harus dengan membelinya, riwayat Muslim Rasulullah ngajarin punya kafling tanah di surga, cara bookingnya cukup dengan bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim loh hadirin. Makanya kalau kita bingung nih zikir apa ya, la haula wala quwata illa billah. Belum punya rumah nih, pengen punya istana di surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyak zikir. Aduh saya bingung, anak saya kok lagi susah, anak saya kok sulit jodohnya, anak saya kok belum datang juga dilamar-lamar, anak saya udah 28 kali ngelamar pekerjaan, masukin amplop tapi semuanya amplopnya ditolak, lamarannya gak ada yang diterima. Gimana nih? Gak usah sibuk. Kan Rasulullah mengajarkan tadi, kalau anakmu ditawan, kalau anakmu minta kalau yang menawan anakmu minta tebusannya menurutmu kau tak sanggup membayarnya. Yang kita perlukan tuh cuma satu, ingat Allah. Lagi siapa sih hadirin? Siapa sih yang menyuruh kalau kita ada masalah untuk mikirin masalahnya? Coba buka ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 43, ayat 45 dan 153. Coba dibuka. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hei hambaku, kalau kamu punya masalah,
cuma dua yang kupinta. Satu, sabarlah. Dua, sholatlah. Sholat itu artinya apa? Mengingat Allah. Kita nggak diminta untuk yang macam-macam. Kita nggak diminta kalau punya masalah dah pikirin sehari 24 jam pikirin masalah itu. Nggak diminta. Tapi yang Allah minta, hambaku kalau kamu kesulitan hajat hidup, hambaku kalau kamu lagi sulit rezeki, hambaku kalau anakmu belum kunjung ketemu jodohnya, hambaku kalau anakmu belum kunjung dapat pekerjaannya, hambaku kalau bahkan dirimu sudah menikah tapi belum diberi keturunan oleh Allah. Cukup satu, mengingat Allah, sabar dan sholat. Sholat itu kan mengingat Allah, zikrullah juga. Jadi kadang kalau kita lagi dapat masalah, satu-satunya yang perlu kita pegang mengingat Allah. Jangan malah udah mah dapat masalah malah ngejauh dari Allah. Udah mah dapat masalah bukan datang ke masjid, datangnya malah karaoke. Udah mah dapat masalah bukannya minum zam-zam berdoa, ya Allah selesaikan masalah hamba, malah ini negek botol yang gak jelas. Orang mah kalau punya masalah datangnya ke Allah jamaah, bukan kepada maksiat, bukan kepada hal-hal yang berbau dosa. Orang punya masalah itu datang ke Allah. Sebaik-baik tempat mengadu itu Allah. Coba jemaah datang deh. Walaupun kepada seorang ustadz, Ustadz saya ada masalah nih begini gini. Gimana solusinya ya Ustadz? Ustadz biasanya cuma jawab satu kalimat, sabar. Yo benar, ustadznya bilang sabar karena Allah juga berfirman wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar atas masalah yang kalian hadapi dan jangan lupa kalian tunaikan salat. Itulah hadirin, fadhkuruni azkurkum, perbanyak kalian mengingat aku. Kita udah jauh jemaah. Hidup yang gak dipakai mengingat Allah adalah hidup yang pasti bakal ruwet, bakal ribet, gelisah, gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Itu kalau dipakai untuk bukan mengingat Allah. Makanya hadirin, hidup kita nih buat apa kalau bukan yang kita baca? Al-An'am ayat 162. Hafal ayatnya toh? Coba dilanjutkan. Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan hidup apa? Itu salatku, nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah. Hidup kita untuk siapa kalau bukan untuk Allah jemaah? Apakah hidup kita untuk sekedar cari uang? Bukan. Ada orang banyak uangnya tapi hidupnya gak tenang. Apakah hidup ini cari popularitas semata? Bukan. Ada banyak yang populer tapi matinya bunuh diri, gak bahagia. Apakah kita mengejar jabatan semata? Bukan. Ada CEO perusahaan yang sangat besar, gajinya sudah luar biasa digitnya, tapi mati juga lagi-lagi bunuh diri. Terus sebenarnya yang dicari itu apa? Berharta kok gak tenang, populer kok tetap gak nyaman rasa-rasanya. Orang penuh memberi penghormatan saat dia pergi ke sini, tapi kok tetap nggak tenang. Ada yang salah berarti dengan bagaimana dia mencari dalam hidupnya. Berarti yang dia cari itu bukan Allah, tapi yang dia cari hanya dunia. Dan kata para ulama, siapa yang mengejar dunia gak akan pernah dapat, seperti orang yang mengejar bayangannya. Hadirin, bayangan kita semakin dikejar, semakin dapat atau semakin tak dapat? Semakin jauh gak dapat. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, prinsip tentang dunia, kalau dunia itu
semakin dikejar seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin tak dapat. Cara mengejarnya justru bukan dikejar dunia itu. Cara mengejar dunia adalah justru dengan kita mengarah ke negeri akhirat. Kejarnya kepada negeri akhirat. Sehingga ibaratnya berbalik arahlah sampai-sampai nanti bayanganmu mengejar dirimu. Seperti itulah dunia mengejar orang-orang yang fokusnya akhirat. Kemarin kita udah mulai banyak dengar ya jamaah, dari toa Masjid Badawi Kampung Sewu Jebres ini, Solo, sudah banyak ya dikumandangkan innalillahi, innalillahi, innalillahi. Sudah banyak orang wafat. Kita menyolatkan saudara kita di masjid ini. Hadirin jangan sampai lupa ya, bahwa besok akan ada waktunya kita yang diumumkan namanya. Besok kita yang terbujur kaku dan disolatkan oleh sekian banyak jamaah. Hari ini jamaah dekengannya banyak. Hari ini jamaah uangnya banyak. Tinggal bayar orang itu kerja buat jamaah. Tapi besok hadirin mati sendirian, masuk ke kubur sendirian, dibangkitkan bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawabnya juga sendirian. Apa yang mau diandalin? Istri, suami istri nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Abasa ayat 34 sampai 37. Seseorang nggak peduli sama saudaranya, ibu nggak peduli anaknya, anak nggak peduli ibunya, bapak nggak peduli sama anaknya, anak nggak peduli bapaknya, suami nggak peduli istrinya, istri nggak peduli suaminya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk sama urusannya masing-masing, sibuk urusannya masing-masing. Lah kita nih mau bekal apa kalau nggak ngingat Allah jamaah? Apakah lisan kita mau habis buat ghibah? Jangan dong, bangkrut nanti kita. Kita nih mau habiskan waktu kita buat apa kalau bukan berzikir kepada Allah? Kan udah dikasih tahu, kalau sulit hidupmu, zikir ini ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau punya tanah yang kosong, yang lapang di surganya Allah, zikir ini ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau zikir amalannya amalan yang berat, menghadirkan cinta Allah, zikir ini ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau terasa sempit hati kita, kebanyakan dosa, kita ngerasa banyak zikir ini ya, astagfirullah wa atubu ilai. Rasulullah sehari loh jamaah mengucap itu 100 kali. Di hadis riwayat Imam Muslim, Rasul cerita, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Aku itu istighfar sama Allah dalam satu hari 100 kali istighfar, kata Rasulullah. 100 kali loh hadirin, 100 kali istighfar. Itu Rasulullah dijamin surganya Firdaus yang paling tinggi, kesayangan Allah. Tapi sehari istighfarnya 100 kali. Astagfirullah, beristighfar 100 kali, wa atubu ilaihi, taubatnya 100 kali. Kita siapa? Surga belum dijamin, amalan masih acak adul. Kadang kita juga masih hitung-hitungan sama Allah. Kalau sedekah pengennya dibales sama Allah. Ya Allah sudah sedekah ya, langsung balas ya Allah. Katamu kalau sedekah 1 dibalas 10. Aku udah sedekah loh tadi subuh 10.000. Berarti hari ini harus ada uang 100.000 ya. Hadirin, siapa yang bilang rezeki itu harus selalu uang? Apakah duduk di majelis ilmu ini bukan rezeki? Ini rezeki yang mahal. Apakah tadi jamaah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu bukan rezeki? Itu rezeki yang kata Nabi, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita sholat sunnah sebelum fajar, itu kita telah mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi di hadapan saya ini orang kaya semuanya jamaah, yang sudah dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi nanti kalau hari ini cuma dapat 5.000,
Dia nggak khawatir karena sebenarnya tadi pagi dia sudah dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nggak semua orang Allah kasih. Ada yang pagi ini masih tidur, buat pulau di atas bantal, melanjutkan mimpi-mimpinya. Nanti bangun jam 9, bangun udah ngulet-ngulet, ayo sholat. Alah, dia nggak sholat malah bahkan. Allah tuh milih loh jamaah, jangan dikira Allah nggak milih. Yudhillu mayyasha, yahdi mayyasha, wa yudhillu mayyasha. Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah mau, Allah sesatkan kepada siapa yang Allah mau. Jadi kalau kita sholat subuh itu karena kita, karena hebatnya kita, atau karena Allah? Karena Allah. Orang sehebat apapun kalau Allah bilang enggak jemaah. Orang setinggi apapun pangkat gelarnya kalau bilang enggak jemaah. Orang walaupun punya mobil, motor, kalau memang enggak digerakkan hatinya sama Allah untuk datang ke masjid, enggak tergerak jemaah. Maka terus mengingat Allah, berzikir pada Allah. Udahlah, jangan sibuk sama ucapan manusia. Ucapan manusia nggak pernah ada habisnya. Sibukkan diri kita dengan banyak mengingat Allah. Kalau manusia ngajak gibah, jeng, ada gosip baru loh jeng. Apa? Udah tutup. Jangan cerita-cerita, jangan ikut ceritanya. Udah fokus aja lisan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi umur kita kalau suwida, selikur, seneng lingguh kursi. Makanya anak 21 senengnya di atas kursi. Selawe, seneng lanang lan wedok. Kalau laki-laki umur 25 biasanya nikah. Ada 30, 40 ada, 50 nggak ada, adanya seket. Kenapa? Umur 50 seneng ketunan, seket, nutupi uban. Sewida singkatannya sing uwis wayahe tinda. Jadi kalau udah umur 60 kok pikirannya masih dunia aja. Tokoku. Umur 60 mikirin mana nih, mana 60 masih mikirin kulaan. Yo sebenarnya udah wes wayahe tindak jamaah. Udahlah, jangan mikirin itu mulu. Lagi mikirin dunia, ngapa sih jamaah? Dunia mah soalan rezeki udah pasti tertakar, nggak mungkin tertukar. Rezeki itu pasti dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gak ada satu binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Rezeki kita sudah dijamin, tapi surga kita belum dijamin. Jangan terlalu gila sama dunia. Umur 60 tuh ibaratnya wes wayahe atret jamaah. Sebenarnya bukan umur 60 sih. Kalau dalam Al-Quran arba'ina sanah, 40 tahun harus sudah putar balik. Siapa yang umur, ini rata-rata umum ya, siapa yang umur 40 tahun masih sibuk dengan dunia, gila dengan dunia, sibuk maksiat sama Allah, atretnya susah, agak lebih susah. Illa ma rahimah rabbi, kecuali siapa yang Allah rahmati, siapa yang Allah kehendaki. Tapi siapa yang sebelum 40 tahun yang sudah atret, yang tadinya maksiat sekarang taat, yang tadinya jarang ke masjid sekarang rajin ke masjid, insya Allah umur 40 tahun kesananya lebih mudah berpeluang husnul khatimah. Makanya atret jemaah, wes waya atret, ayo atret yuk, putar balik udah. Dulu ya itu dulu, sekarang sudah kembali ke Allah. Dulu saya maksiat, itu dulu. Sekarang Allah nggak lihat dulumu, yang Allah lihat sekarangmu. Ada hadis Nabi, hafal pasti semuanya. Innamal a'malu bil, itu
Ada dua hadis ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap amal tergantung pada niatnya. Satu lagi jamaah, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita tergantung penutupnya. Mau ditutup dengan apa? Ditutup dengan indah atau ditutup dengan maksiat? Zikir, udah lisan basah zikir. Ibu-ibu mohon maaf, saya harus bilang ini. Kalau ibunda di rumah ada TV, nonton setiap hari cuma sinetron aja, wah emane ketinggalan sinetron ini. Saran saya coba channelnya yang sinetron dikunci, diganti channel ngaji aja. Terus gimana? Wah, setiap jam dari tausiah ke tausiah berikutnya, dari murotal Quran ke murotal Quran berikutnya. Dah itu aja wis jamaah. Jangan sinetron aja. Terus akhirnya kita jadi benci. Wah, ini tokoh antagonis. Hadirin, kita jangan disibukin sama yang nyia-nyiain waktu kita. Ayo atlet, putar balik. Nggak lama kok hidup di dunia ini, paling sebentar aja. Kemarin ngeliat ya, ada anak SMP wafat, SMA wafat. Jangankan yang SMA, bayi saja umur 4 hari lagi senang-senangnya, tiba-tiba tidur gak bangun-bangun lagi, wafat umur 4 hari. Apalagi kita yang udah lama. Pernah ngebayangin gak sih jamaah, nanti di dalam tanah sendirian, gelap-gelap, gak ada yang nolong kecuali amal soleh kita. Nah sekarang nih apa kalau bukan beramal soleh? Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, mengatakan, manusia itu sekarang tidur karena banyak lalainya, tapi nanti saat manusia itu mati, dia bangun. Kenapa? Karena sadar bahwa sejatinya inilah saatnya, bahwa semua amalannya itu akan dihisap. Jadi waktu di dunia, kita ini lagi pada tidur, pada mimpi, wah berangan-angan, nanti mau beli rumah, nanti mau beli ini, nanti mau beli itu. Lagi sibuk mengejar impian, tiba-tiba mati, gak punya persiapan. Ya Allah. Hayo jemaah, saya mau cuma ngajak, perbanyak zikir. Lisan kita harus banyak mengingat Allah. Kalau jamaah lagi sumpek, bingung, gelisah, gamang, anak-anaknya jamaah, kok anak saya belum nikah-nikah, mana jodohnya? Udah ucapan yang tadi yang Nabi ajarkan, la haula wala quwata illa billah. Kalau jamaah lagi pengen punya kafling istana di surga, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau jamaah mau punya amalan yang biar Allah cinta sama kita, pengen punya amalan yang berat di timbangan amal kebaikan dan dicintai Allah Ar-Rahman, ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ucapkan aja itu. Zikir yang lain gimana Us? Boleh, silakan. Mau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Mau zikir apa lagi? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Boleh, silakan. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Lisan semakin banyak zikir sama Allah, semakin lisan berpeluang untuk dicintai Allah. Mau cari cintanya siapa? Manusia atau cintanya Allah? Allah. Cinta manusia sebatas lisan. Mohon maaf, cinta manusia sebatas lisan. Coba ibu yang pergi ke pasar Tanggul, bapaknya di rumah lagi libur. Pak piye to mbok? Aku ning pasar Tanggul kilo. Tolong jemput ya mbok. Tolong jemput mbok. Tolong jemput ya Pak Apa jawab bapaknya? Mbok melaku wae mak ben sehat. Itu loh yang kadang bilang, istriku aku cinta kamu, aku sayang kamu. Lah suruh jemput di pasar Tanggul aja, suruh jalan kaki. Itu loh manusia.
Cintanya manusia sebatas lisan. Tapi kalau Allah sudah cinta sama hambanya, hidupnya pasti nyaman, hidupnya pasti tenang. Dia memang mungkin menurut orang kasihan hidupnya, tapi dia nggak pernah merasa kasihan. Kayak Nabi Ibrahim, tahu ya, Nabi Ibrahim dibakar. Kasihan Ibrahim dibakar, kasihan nanti gosong, kasihan nanti pasti mati Ibrahim. Nabi Ibrahim mah di dalam api mah lagi tenang aja, sejuk, nyaman, gak kepanasan. Orang mungkin ngelihat kita, ibu ini susah ya, rumahnya masih ngontrak ya, ini susah, berasnya susah. Tapi buat kita yang berzikir sama Allah, tenang aja. Udah mah jamaah, tenangkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Jangan sibuk mikirin manusia, karena manusia belum tentu mikirin kita. Kita sibuk mikirin orang, orang belum tentu mikirin kita. Tapi kalau kita sibuk memikirkan Allah, sibuk berzikir kepada Allah, Allah nanti mengingat kita. Fadhkuruni Al-kurkum washkuruli wala takfurun. Perbanyak mengingat Allah, Allah ingat kita. Wala dzikrullahi akbar. Dan kalau Allah sudah mengingat hamba, itu semuanya akan Allah penuhi, insya Allah. Hadirin, ayo buka tanya jawab jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Begitu sahabat. Kalau ada yang mau didiskusikan, ayahanda, ibunda, ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Faddal hadirin, silakan jemaah.